video kita yang berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang ikan yang lagi in atau yang lagi naik daun pada saat pandemi. Ayo, ikan apa? Ini kebetulan saya baru dikasih ini. Ini dia ikannya, sudah pada tahu semua kan? Adalah ikan cupang atau biasa kalau orang Banjar bilang itu iwak latau atau yang biasa orang Indonesia bilang beta fish. Jadi jenis ikan cupang ini banyak terdapat di wilayah Asia Tenggara. Contohnya di Singapura, di Brunei, di Filipina, Thailand, sama di negara kita juga banyak. Yang breeding ini kan juga sudah banyak. Mungkin di tiap kelurahan kayaknya ada ini untuk di wilayah Banjarmasin. Atau di Indonesia pun sudah banyak sekali yang bisa breeding ini. Nah, di video kali ini saya akan khusus spesial membahas mengenai cara berkembang biaknya ikan cupang atau cara beternak breeding ikan cupang ini. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dan hasilnya pun sangat memuaskan biasanya. Oke, kita simak aja langsung. Tapi sebelum simak, mohon di subscribe, like, dan komen dulu ya video ini. Ya, di hari pertama ini cukup siapkan air yang sudah diendapkan 1 hari 1 malam untuk tempat pemijahan cupangnya. Ya, untuk di hari kedua ini waktunya penjodohan. Nah, penjodohan ini betinanya harus kita taruh di wadah yang berbeda, tempat yang berbeda, yang transparan atau bening. Tujuannya agar si jantan bisa melihat kepada betinanya, dan si jantannya kita taruh ke tempat yang sudah kita sediakan tadi yang lebih besar. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian tutup wadah pemijahan ini dan jangan ganggu mereka. Di hari ketiga kita lihat, nah apabila ada buih seperti ini, artinya ini si jantan siap untuk membuahi telur-telur dari si betina. Kita gabungkan saja langsung betinanya biar mereka kawin. Setelah digabung, biasanya jantan dan betina akan ada perkelahian kecil. Itu sebenarnya adalah proses dari perkawinan atau pemijahan mereka. Nah, kita lihat di sini jantannya sedikit agak keras ya sama betinanya. Ditunggu aja, nanti ini 1 hari 1 malam, tutup, jangan diganggu lagi. Di hari keempat ini biasanya betina sudah mulai bertelur. Nah, kita lihat ya di sini gelembungnya sudah mulai banyak juga. Kita lihat di sini. Nah, itu ada beberapa telur cuma nggak banyak. Kemungkinan ini betinanya belum full lagi ini ngeluarkan telurnya. Kita lihat juga ini perut betinanya masih bengkak atau masih besar. Ini tanda-tanda bahwa si betina masih belum semuanya mengeluarkan telurnya. Untuk kasus yang begini jangan langsung kita angkat si betinanya karena si betina belum full mengeluarkan telurnya. Kita lihat aja nanti itu di lingkaran merah tadi. Nah, ini di lingkaran merah ini ada telurnya. Nah, coba kita lihat lingkaran merah itu telur betinanya sudah mulai banyak. Jadi harus kita pisahkan si betinanya agar tidak mengganggu si jantan untuk merawatnya. Sampai di sini tugas betina sudah selesai. Di hari ke-6 atau keesokan harinya biasanya anak-anaknya ini sudah menetas. Nah, anak-anaknya ini biasa disebut penghobi adalah burayak. Burayak adalah sebutan untuk anak-anak ikan cupang. Nah, kita lihat sini tuh. Yang bintik-bintik hitam yang gerak-gerak itu anaknya. Disinilah peran si jantan untuk merawat anak-anaknya. Kita bisa lihat apabila ada anaknya yang tenggelam, maka jantan akan mengembalikan ke buih atau gelembung yang dia buat agar anaknya tidak mati. Kita diamkan selama 3 hari. Pada hari ke-10 ini burayak sudah mulai bisa berenang sendiri dan mulai bisa makan sendiri.
Dan ini adalah waktu yang tepat untuk memindahkan indukan jantan dan juga memindahkan burayak ini ke tempat pembesaran. Nah, kita pindahkan ke tempat pembesaran agar si burayak-burayak ini tumbuh besar. Nah, yang harus diperhatikan di dalam tempat pembesaran ini adalah harus adanya tanaman air agar si budak-budak ini berlindung atau tempat mereka berlindung. Terus yang kedua adalah daun ketapang yang sudah kering, sama harus air yang sudah diendapkan selama 1 hari 1 malam. Oke, sekarang kita lihat burayaknya ya. Nah, untuk burayak tadi ingat jangan dipisah sebelum mereka bisa berenang sendiri. Dan untuk makanannya itu yang paling bagus, yang pertama ada artemia, yang kedua kutu air, terus yang ketiga bisa juga pakai kuning telur. Ya, mungkin segitu dulu ya. Sekarang kita lihat ini adalah contoh anakan umur 1 bulanan. Nah, bisa kita lihat ini mereka masih digabung. Apabila kalian melihat perkelahian-perkelahian kecil dalam gerombolan ini, maka itu berarti cupangnya siap untuk disortir atau dipisah-pisah dalam satu wadah. Pada usia ini, si cupang sudah bisa makan sendiri. Nah, makanannya pun pasti kalian sudah pada tahu, bisa berupa jentik-jentik, kutu air, atau pelet sekalipun bisa. Seperti di video ini saya menggunakan pelet. Kenapa saya menggunakan pelet? Karena di tempat saya susah untuk mencari jentik-jentik atau kutu air. Oke, mungkin segini dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kalian coba langsung di rumah. Saya Om Gembong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.